Teman-teman semua? Sudah. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Izin memulai apa suara saya aman, teman-teman? Ya, sudah terdengar. Aman. Baik, terima kasih, Bu. Izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam yang terhormat Ibu Elis dan teman-teman. Semoga kita tetap semangat buat ngejalanin kelas hari ini. Hari ini kita ketemu di mata kuliah Aljabar Linear pasal 1.6, 1.7. Boleh aja next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Wulansari bersama dua rekan saya, ada Triani Aprilia dan Inaya Arafa, akan mempresentasikan pasal 1.6 dan 1.7 yang sudah kita sebutin tadi. Next. Di pasal 1.6 ini bakal membahas sistem linear lanjut dan keterbalikan, serta pasal 1.7, matriks diagonal, matriks segitiga, dan simetris. Kita masuk ke materi pasal 1.6. Di pasal 1.6 ini ada 5 teorema, dan teorema pertama ini kita seperti recall ulang materi yang udah pernah dijelasin sebelumnya. Jadi teorema pertama ini bilang, sistem persamaan linear dapat memiliki satu penyelesaian, tidak ada penyelesaian, dan banyak penyelesaian. Selain daripada itu, tidak ada kemungkinan penyelesaian lainnya. Kita coba lihat ke contoh soal yang ada di slide berikutnya. Nah, ini sistem SPL memiliki satu penyelesaian. Maksudnya gimana? Jadi, ini kan ada 3 variabel di 3 persamaan yang tersedia. Ada A, B, C. Kita cari nih nilai dari variabel itu sendiri. Dan A itu punya 1, B2, C3 dari persamaan yang ada di atasnya. Kalau misalnya hasilnya seperti ini, berarti dia disebut memiliki satu penyelesaian atau penyelesaiannya tunggal. Terus kita pindah ke sebelah kanannya. Di sini SPL tidak memiliki penyelesaian. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bentuk persamaannya, itu jika persamaan pertama dijumlahkan dengan persamaan kedua, hasilnya akan berbeda dengan persamaan ketiga. Kenapa disebut statement seperti ini? Coba dilihat. Kalau misalnya persamaan pertama tambah persamaan kedua, A tambah 2A itu sama dengan 3A. B tambah 3B itu sama dengan 4B. C tambah 2C itu sama dengan 3C. Tapi 5 tambah 8 itu tidak sama dengan 12. Jadi SPL ini kita sebut tidak memiliki penyelesaian. Tolong dilanjut ke yang bawah, kiri bawah. Ini SPL memiliki banyak penyelesaian, tersedia persamaan ABC gitu. Kita mesti nyari nilai ABC-nya. Tapi kenapa dia disebut memiliki banyak penyelesaian? Kalau misalnya kita cari pakai sistem eliminasi, OBE atau dan lain-lain, itu yang ketemu cuma nilai B-nya aja. Kalau misalnya kita nyari AC-nya itu nggak bakal ketemu karena mereka kayak terikat. Nilai mereka tuh nggak bisa dicari secara satuan. Jadi kita simbolin A itu sama dengan T, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3 min T. Di sini T itu sama dengan bilangan real. Next. Oke, kita lanjut ke pasal teorema kedua. Jika A adalah matriks N kali N, ini berarti matriks persegi ya teman-teman. Terus memiliki inverse untuk setiap matriks B N kali 1. Jadi N-nya ini ngikutin, belum selesai. Ya. N-nya ini ngikutin matriks yang persegi. Kalau misalnya matriks perseginya di 3 kali 3, berarti B-nya ini 3 kali 1. Lalu sistem persamaan AX sama dengan B itu memiliki tepat satu solusi, yaitu kalau misalnya kita nyari X-nya, bisa pakai A inverse kali B. Next. Di contoh soalnya, ini ada persamaan X1 tambah 2, X2 tambah 3, X3 itu sama dengan 5. 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3, ini sama dengan 3. Dan yang terakhir ada X1 tambah 8, X3 itu sama dengan 17. Ini kita ubah ke bentuk matriksnya dulu, kita pisah. Kayak konstanta yang bareng X-nya kita jadiin matriks A, 3 kali 3, ini N kali N. Terus X-nya ini bakal kita cari nilai X1, X2, X3-nya, dan B-nya ini adalah konstanta yang ada di samping kanan sama dengan. Terus kita ubah nih, karena kita butuhnya X itu A inverse kali B, jadi kita cari inverse A-nya dulu. Kalau misalnya masih bingung cara inverse matriks, bisa dicek materi sebelumnya atau searching di Google aja. Ini udah pernah dipelajarin kok. Habis itu kita kali nih, A inverse kali B. Kali matriks juga kayak biasa ya, kayak min 40 kali 5 ditambah 16 kali 3, terus 9 dikali 17. Itu hasilnya ditaruh di
B yang atas, X yang atas X1. Ketemu hasilnya 1 min 1 sama 2, itu jadi nilai berurut X1, X2, dan X3. Semoga sampai sini masih aman ya. Kita next slide berikutnya. Nah, ini contoh soal dari teorema yang tadi, tapi dia persamaannya hampir mirip, beda di konstanta yang sebelah kanan sama dengan doang. Karena kalau dilihat sama-sama X1 tambah 2X2 tambah 3X3, terus 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3, dan X1 tambah 8X3. Yang ngebedain cuma nilai hasilnya aja. Ini sama, kita bisa pakai matriks juga dengan kayak pakai garis pemisah gitu. Dan kita hitung pakai sistem OBE terus. Kayak gini, bisa dilihat teman-teman prosesnya gimana. Dapat persamaan pertama yang A itu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 1. Sedangkan persamaan B-nya itu X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, X3 sama dengan min 1. Jadi ini ngebuktiin kalau persamaan linier dan dengan soal konstanta yang bareng X-nya itu sama, kita bisa kerjain sekaligus. Next. Di teorema ketiga, ini misalnya ada matriks A itu matriks persegi. Terus ada matriks B yang persegi juga dengan memenuhi B kali A. Matriks B kali A itu sama dengan identitas. Maka B sama dengan A inverse. Begitu pula yang kedua, ini harusnya tulisnya B ya. Poin B-nya itu jika B adalah matriks persegi yang memenuhi A, B sama dengan inverse, sama dengan identitas, maka B sama dengan A inverse. Kalau misalnya bingung, aku ada contoh soal di slide berikutnya. Nah, ini aku coba pakai yang sederhana dulu, pakai matriks 2 kali 2. Ini kalau misalnya kita kali A kali B, hasilnya segini ya, kayak identitas. Ingat, identitas itu kayak matriks diagonal yang dari kiri atas kanan bawah itu nilainya 1, sisanya 0. Udah kayak gini, AB-nya ada, B-nya ada, kita buktiin, iya nggak sih kalau misalnya B itu sama dengan A inverse? Nah, ini pembuktiannya ada di samping kanan tanda tanya. A inverse itu kan rumusnya 1 per AD min BC. Terus ini inverse-nya dibalik, ada yang dijadiin minus, dan ini sebelah kanannya lagi ada proses hitungnya. Kita lihat, A inverse itu nilainya min 5, 2, 3, min 1. Ikutin tanda panah yang ngarah ke B juga, nilainya sama. Berarti ini ngebuktiin kalau B sama dengan A inverse. Dapat di mengerti ya, insya Allah. Next. Terus ini ada teorema keempat, teorema ekuivalen. Jika A adalah matriks N, atau bisa kita asumsi ini matriks persegi, maka yang berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, itu A memiliki inverse. Pasti ya, kalau matriks persegi itu pasti bisa dicari inverse-nya. Terus 2, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. 3, bentuk echelon baris tereduksi dari A adalah identitas N. 4, dapat diekspresikan sebagai bentuk produk dari matriks elementer. 5, AX sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B N kali 1. Jadi N-nya ini ngikutin berapa besar matriksnya. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B N kali 1. Next. Ini ada teorema kelima, terakhir dari pasal 1.6. Jika dimisalkan A dan B itu adalah matriks persegi N kali N, yang ukurannya sama, karena dia matriks persegi, jadi ukurannya harus sama. Jika AB dapat dibalik atau di-inverse, maka secara masing-masing matriks A dan B ini juga bisa di-inverse. Oke, ini teorema 5 selesai, lanjut slide berikutnya. Terus di buku di buku bahan ajaran disediakan itu ada menentukan konsistensi dengan eliminasi. Ini ada persamaan X1 tambah X2 tambah 2X3 itu sama dengan B1, X1 tambah X3 itu sama dengan B2, terus 2X1 tambah X2 tambah 3X3 itu sama dengan B3. Apakah dia konsisten? Solusinya kita jadiin persamaan linear ini bentuk matriksnya dulu. Habis jadi bentuk matriks, kita cari pakai metode Gauss-Jordan. Di review kembali aja caranya, ini min 1 kali baris pertama itu ditambah ke baris kedua buat ngubah si baris keduanya di bawah satu utamanya jadi 0. Terus dan min 2 kali baris pertama ditambah ke baris ketiga, begitupun selanjutnya. Matriks ini disebut konsisten kalau
B3 min B2 min B1 itu sama dengan 0. Karena dari pernyataan di sini pun bentuknya seperti itu. Dilanjut. Oke, ini bakal dilanjut sama teman kita Triani. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan materi matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana selain diagonal matriks utama adalah 0. Contohnya di sini ada matriks persegi 2, 0, 0, min 5. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah matriks utama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari matriks diagonal sendiri. Yang pertama ada bentuk umum matriks diagonal D, N kali N. Dapat ditulis D sama dengan D1, D2, sampai Dn. Yang kedua, bentuk inverse matriks diagonal D. D inverse sama dengan 1 per D1, 1 per D2, sampai 1 per Dn. Selain dari itu, 0. Nah, maka bisa disimpulkan dari kedua bentuk di atas menghasilkan jika matriks D dikali matriks D inverse sama dengan matriks D inverse dikali matriks D akan menghasilkan matriks identitas. Yang ketiga ada bentuk pangkat. D pangkat K, K itu adalah konstanta sama dengan D1 pangkat K, D2 pangkat K, sampai Dn pangkat K. Nah, di sini ada contoh dari matriks diagonal. Kita punya matriks A sama dengan 1 min 3, 2. Jika diinverskan, A inverse sama dengan 1 min 1 per 3, 1 per 2. Di sini ada A pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 5, 1, min 3 pangkat 5, min 243, 2 pangkat 5, 32. Nah, di sini ada A pangkat min 5. Karena min 5, jadi 1 per 1 pangkat 5, 1, min 1 per 3 pangkat 5, min 1 per 243, 1 per 2 pangkat 5, itu 1 per 32. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya Arafah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks segitiga. Sebentar. Jadi matriks segitiga ini merupakan matriks yang dapat berbentuk segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Dapat dilihat matriksnya seperti ini. Di selanjutnya kita akan bahas masing-masingnya. Matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah ini merupakan matriks persegi di mana semua entry di atas diagonal utama adalah 0. Jadi diagonal utama ini ya, A11, A22, A33, A44. Nah, di atas diagonal utama ini, semua entry-nya adalah 0. Jadi seolah kebentuk segitiga di bawahnya. Jadi matriks segitiga bawah. Selanjutnya, matriks segitiga atas. Matriks persegi ini, semua entry di bawah diagonal utama merupakan 0. Tadi diagonalnya ini, dan di bawahnya ini, di bawah diagonal utamanya merupakan 0. Sehingga terbentuk seperti segitiga di atasnya ya, di sebelah kanan diagonal utamanya. Nah, ini sifat matriks segitiga. Jadi bisa kita bedain antara segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks persegi A sama dengan A, I, J adalah segitiga atas. Jika dan hanya jika semua entry di sebelah kiri diagonal utama adalah 0. Yaitu A, I, J sama dengan 0 jika I lebih besar dari J. Kita ketahui bahwa I ini merupakan baris, dan J ini merupakan kolom. Nah, ini menandakan bahwa posisi 00 ini, angka 0 ini, dia berada di posisi yang nilai barisnya lebih besar dari kolomnya. Sebagai contoh yang ini, berarti dia di baris kedua, kolom pertama, 2 lebih besar dari 1. Kemudian ini, baris ketiga, kolom pertama, 3 lebih besar dari 1. Yang ini, baris keempat, kolom pertama, 4 lebih besar dari 1. Dan seterusnya ini pasti juga seperti itu. Jadi itu merupakan segitiga atas. Ini ya. Nolnya dia
posisinya nilai barisnya lebih besar dari kolomnya. Untuk yang segitiga bawah, matriks persegi A sama dengan AIJ adalah segitiga bawah jika dan hanya jika semua entry di sebelah kanan diagonal utama adalah 0, yaitu AIJ sama dengan 0 jika I lebih kecil dari J. Jadi ini kebalikannya. Ini posisi nolnya ini memiliki nilai baris yang lebih kecil dari kolomnya. Kayak ini, dia ada di baris ke-1, kolom kedua. Ini baris ke-1, kolom ketiga, yang menandakan bahwa baris posisi 0 ini lebih kecil dibandingkan dengan kolomnya. Seperti itu. Lanjut ke teorema 1, yang A, transpos matriks segitiga bawah merupakan segitiga atas. Dan sebaliknya, transpos matriks segitiga atas nantinya adalah segitiga bawah. Yang kedua, produk matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah, dan produk dari matriks segitiga atas adalah matriks segitiga atas. Dan yang ketiga, matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry diagonalnya semuanya bukan 0. Ini poin yang A, yaitu transpos matriks segitiga bawah adalah segitiga atas. Bisa kita lihat, ini matriks segitiga atas. Kemudian ketika ditranspos, menjadi 1, 3, min 1, 0, 2, 4, 0, 0, 5. Dan di sini dia berubah setelah ditranspos menjadi segitiga bawah, matriks segitiga bawah. Yang ini awalnya segitiga bawah, kemudian ditranspos menjadi 1, 0, 0, 3, 3, 0, 4, 8, 1. Dan membentuk matriks segitiga atas. Yang B, produk matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah, dan produk dari matriks segitiga atas adalah segitiga atas. Bisa kita lihat di sini, misal A dan B merupakan matriks yang sejenis, ya ini matriks segitiga bawah. Kita kalikan, berarti dari baris ke-1 kolom ke-1, 1 dikali 3, ditambah 0 dikali 6, ditambah 0 dikali 2, hasilnya 3. Kemudian 1 kali 0 ditambah 0 kali 5 tambah 0 dikali 4, 0. Ini baris ke-1 kolom ketiga 0. Ini juga hasilnya 0. Kemudian baris kedua kolom kedua hasilnya 15. Baris kedua kolom pertama 27. Baris ketiga kolom pertama 62. Baris ketiga kolom kedua 44, dan baris ketiga kolom ketiga hasilnya sama dengan 1. Nah, setelah ini AB dikali, ternyata hasilnya juga merupakan matriks segitiga bawah. Ini juga merupakan percobaan terhadap matriks segitiga atas, jadi A dan B merupakan matriks segitiga atas, dan bisa dilihat hasil perkaliannya juga menghasilkan matriks yang sama dari A, B ini ya, yaitu matriks segitiga atas. Lalu bagaimana jika B dikali A? Jika B dikali A ini masih menggunakan angka yang sama dari perhitungan AB matriks segitiga bawah, ternyata dari BA ini dia juga menghasilkan matriks segitiga bawah, karena ini kan BA sama-sama matriks segitiga bawah ya. Dan ternyata hasilnya matriks segitiga bawah. Kemudian untuk BA yang matriks segitiga atas tadi, ternyata hasilnya juga merupakan matriks segitiga atas. Nah, dari perhitungan tersebut, kita juga bisa mengetahui nih, bahwa 3 entry diagonal utama AB dan BA adalah sama. Hal ini terjadi setiap 2 matriks segitiga atas dikalikan atau 2 segitiga bawah matriks dikalikan. Jadi tadi segitiga bawah kita udah coba nih, A dikali B atau AB dan BA. Dan ternyata dia punya diagonal utama yang sama. Kemudian segitiga atas, tadi juga kita telah cari ya AB dan BA-nya. Ternyata kalau kita
perlihatkan lagi, ini memiliki diagonal utama yang sama. Yang C, matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya jika entry diagonalnya semuanya bukan 0. Ini sebagai pembuktian poin C bahwa ada matriks yang diagonalnya semuanya bukan 0, yaitu 1, 2, dan 5. Maka kita cari A inverse-nya dengan cara mengubah ini yang sebelah kiri berarti menjadi matriks identitas ya. Pertama dari baris kedua, untuk menjadikan 2 ini menjadi angka 1, kita kali setengah. Jadinya di sini 0 dikali setengah 0, 2 dikali setengah 1, 4 dikali setengah 2, 0 dikali setengah 0, 1 dikali setengah, dan 0 dikali setengah 0. Kemudian sudah ada 1 utama di kolom kedua baris kedua. Langsung kita nolkan 3 di atasnya. Bisa dengan baris ke-1 dikali 3, baris ke-1 dikurang 3 dikali baris kedua. Jadi 1 dikurang 3 dikali 0, 1. 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Di sini sudah 0 ya. Dan yang lainnya mengikuti dari dari rumus B1 min 3 dikali B2. Dan mendapatkan di sampingnya ini menjadi 1 min 3 per 2 dan 0. Kemudian lanjut, karena di sini sudah 0, berarti kita membuat 5-nya ini menjadi 1, bisa dengan dikalikan, baris ketiga dikalikan dengan 1 per 5. 0 dikali 1 per 5, 0. 0 dikali 1 per 5, 0. 5 dikali 1 per 5, 1. Di sini sudah menjadi 1. Kemudian 0 dikali 1 per 5, 0. 0 dikali 1 per 5, 0 lagi. 1 dikali 1 per 5, 1 per 5. Selanjutnya, karena ini sudah 1 semua, berarti kita tinggal membuat angka min 7 dan 2 menjadi 0. Yang min 7 bisa kita gunakan B1 plus 7 dikali B3. Jadinya 1 ditambah 7 dikali 0, 1. 0 ditambah 7. 0 ditambah 7 dikali 1. 0. Min 7. Oh, maaf, salah. 0, kan B3 ya. 0 ditambah 7 dikali 0, 0. Kemudian min 7 ditambah 7 dikali 1, 0. Dan seterusnya ya, ke samping berarti ini 1 ditambah 7 dikali 0, ini min 3 per 2 ditambah 7 dikali 0, ini berarti 0, 0 ditambah 7 dikali 1 per 5. Jadi 7 per 5 di sini. Nah, ternyata kita telah mendapatkan A inverse-nya yaitu 1, min 3 per 2, 7 per 5, 0, 1 per 2, 2 per 5, 0, 0, 1 per 5. Dan bisa kita lihat, hasil inverse dari ini kan merupakan segitiga atas. Ternyata hasil inverse-nya juga merupakan matriks segitiga atas. Selanjutnya adalah matriks simetri. Matriks persegi A dikatakan simetris jika A merupakan transpos dari A itu sendiri. Sebagai contoh, matriks berikut ini merupakan simetris karena masing-masing sama dengan transposnya sendiri. Seperti ini ya, 7, min 3, min 3, 5. Ini kalau kita transpos, hasilnya bakal sama aja kan, berarti bakal 7, min 3, min 3, 5. Hasilnya akan sama aja. Begitu pula yang ini juga ya. Nah, jadi untuk matriks simetri ini sangat mudah untuk mengenali matriksnya, karena kita dapat melihat dengan entry pada diagonal utamanya ini nggak punya batasan. Dan kita bisa ngeliat dari cerminan entry di seluruh diagonal utamanya. Dan nilainya itu sama, kayak 4, 4, 5, 5, dan 0, 0 gitu. Teorema kedua, jika A dan B adalah matriks simetris dengan ukuran yang sama, dan jika K adalah sembarang skalar, maka A transpos adalah simetris, A plus B dan A min B simetris,
serta K atau skalar dikali A adalah simetris. Ini merupakan contohnya tadi, jika kita transpose 145, 145 ini akan sama. Nanti kalau ditranspose lagi, hasilnya juga akan seperti ini. Jadi dia simetris. Selanjutnya, A plus B dan A min B adalah simetris. A plus B berarti kita tinggal menjumlahkan. Di sini ada dua contoh matriks. Kemudian 1 ditambah 5, 4, min 3, 5, ditambah 0, 4 ditambah min 3 ditambah 4, 0 ditambah 2, 5 ditambah 0, 0 ditambah 2, 7 ditambah 1. Hasilnya adalah 6, 1, 5, 1, 1, 2, 5, 2, 8. Ini kedua matriks ini merupakan matriks simetris ya, dan hasilnya pun ternyata A plus B juga simetris. Bisa dilihat di sini juga tercermin ya, 1, 1, 5, 5, 2, 2. Begitu pula dengan A min B, 1 min 5, 4 min 3, 5 min 0, 4 min 3, min 3 min 4, 0 min 2, 5 dikurang 0, 0 dikurang 2, 7 dikurang 1. A min B jadinya min 4, 7, 5, 7 min 7 min 2, 5 min 2, 6. Dan di sini tercermin ya, 7, 7, 5, 5, min 2, min 2. Sehingga hasilnya simetris. Ini untuk matriks simetri dikalikan dengan skalar. Tentukan hasil dari 2A. Di sini menggunakan contoh 2A, berarti dikali 2, 2 dikali 1, 2 dikali 4, 2 dikali 5, 2 dikali 4, 2 dikali min 3, 2 dikali 0, 2 dikali 5, 2 dikali 0, 2 dikali 7. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 2, 8, 10, 8 min 6, 0, 10, 0, 14. Nah, ini sudah tercermin ya, berarti hasil dari KA ini adalah simetris. Ini teorema ketiga. Jadi, nggak benar secara umum bahwa produk matriks simetris bakal bersifat simetris juga. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa produk dari dua matriks simetris adalah simetris jika dan hanya jika matriks tersebut merupakan matriks yang komutatif atau AB-nya sama dengan BA. Di sini ada contoh dua matriks dan kita coba kalikan AB dan juga kalikan B dengan A, AB dan BA. Di sini untuk AB kita dapat min 2, 1, min 5, dan 2. Dan BA, min 2, min 5, 1, dan 2. Ini berarti AB-nya hasilnya nggak simetris ya. Yang ini juga nggak simetris. Kenapa? Berarti karena AB tidak sama dengan BA. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Ini ada dua contoh matriks, cuma diubah B-nya jadi min 4, 3, 3 min 1. Jadinya AB nanti akan menghasilkan matriks yang simetri 2, 1, 1, 3. Dan BA ternyata juga menghasilkan 2, 1, 1, 3 simetri. Berarti hasil perkalian yang ini bisa simetri karena AB-nya sama dengan BA. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik ya. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan ya pasal 1617. 16 itu tentang sifat inverse yang dikaitkan dengan SPL ya. Kemudian 17 itu tentang matrik-matrik khusus yaitu matrik segitiga, matrik diagonal, matrik simetri ya, berikut sifat-sifatnya ya tadi. Kalau misalkan suatu matrik diagonal
apa yang dimaksud gitu ya. Ternyata inverse-nya juga merupakan matrik diagonal gitu ya. Matrik diagonal tadi apa? Matrik yang unsur-unsur pradiagonal utamanya itu tidak nol ya, dan semua unsur lainnya itu nol gitu. Jadi kecuali di diagonal utama itu tidak nol, tapi unsur yang lain nol. Nah, kemudian sifat-sifatnya apa tadi? Ternyata kalau dia matrik bujur sangkar yang invertible, maka inverse-nya juga merupakan matrik diagonal ya. Kemudian sifat hasil pemangkatannya juga tetap merupakan matrik diagonal, yaitu yang diperoleh dengan memangkatkan unsur-unsurnya ya. Kemudian matrik segitiga, segitiga atas, segitiga bawah, dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan operasinya tadi. Hasil kali dua matrik segitiga atas tetap segitiga atas, begitu ya. Begitu juga kalau duanya matrik segitiga bawah, hasilnya matrik segitiga bawah. Begitu juga inverse-nya, kalau matrik segitiga tersebut itu punya inverse, maka jenis inverse-nya sama ya, jadi dengan matrik semula. Jadi kalau A-nya matrik segitiga atas, inverse-nya juga matrik segitiga atas gitu ya. Kalau dia punya inverse. Nah, kemudian matrik simetri ya, yang unsur-unsur merupakan cerminan dari diagonal utamanya gitu. Jadi diagonal utama itu merupakan cermin. Jadi unsur-unsurnya terhadap diagonal utama itu adalah sama gitu ya. Terhadap diagonal utama. Nah, kemudian sifat-sifat matriks simetri tadi atau bisa didefinisikan A itu sama dengan transposnya. Jadi kalau ditransposkan adalah sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu matriks simetri. Nah, kemudian sifatnya tadi kalau dioperasikan matrik-matrik simetri hasilnya operasi penjumlahannya simetri, selisihnya gitu ya. Perkalian skalarnya tetap simetri. Ya, tapi kalau dikalikan belum tentu simetri ya, akan simetri kalau antara A dan B itu komut ya, artinya bersifat komutatif. AB sama dengan BA gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga di pasal 16 tadi itu yang itu ya, yang apa namanya? Teorema yang ekivalen. Coba diperlihatkan dulu teorema yang ekivalen tadi di apa PPT-nya. Nah, itu yang penting juga. Bisa digeser PPT-nya, halo? Di atas, yang atas tadi, itu bagian 16 itu yang penting juga di situ adalah teorema ekivalen tadi, yang ada berapa tadi itu? Halo? Halo, Ya, yang megang PowerPoint. halo, yang pegang ini PPT siapa? Tolong digeser ke atas. Iya, Ke Ibu, maaf. teorema ekivalen. Page berapa itu tadi? Ini, Bu. Yang ini. Nah, ini juga merupakan teorema yang penting ya. Apa yang perlu diperhatikan juga bahwa tadi menyebutkannya kalau matrik n kali n itu selalu memiliki inverse, bukan ya? Matrik bujur sangkar itu bisa saja tidak memiliki inverse. Jadi tidak semua matrik bujur sangkar memiliki inverse. Nah, tetapi di sini kalau dia memiliki inverse, maka berlaku pernyataan-pernyataan yang semua 6 ini ekivalen gitu. Jadi kalau matrik A itu memiliki inverse, maka solusi dari SPL homogennya dengan A ini adalah matrik yang memiliki inverse-nya tadi, itu pasti akan memiliki solusi trivial gitu. Ya, kemudian bentuk eselon baris reduksinya. Nah, ini sudah nih di teorema ekivalen yang di pasal 15 itu hanya sampai 4 ini. Yang kemarin ya, sampai 4 yang sudah dibuktikan untuk mendapatkan inverse dengan OBE. Nah, jadi di sini ditambah lagi keterkaitannya dengan dua pernyataan berikutnya yang dikaitkan dengan sistem persamaan linier non homogen. Nah, ini kan udah yang kemarin, jadi kalau solusi dari SPL homogennya trivial, A-nya itu ekivalen baris dengan IN, kemudian A-nya dapat ditulis sebagai hasil kali matrik elementer, gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi sekarang dengan SPL non homogennya.
kalau A ini memiliki inverse, pasti SPL non homogen ini konsisten untuk setiap matriks n kali 1. Jadi selalu memiliki solusi gitu. Nah, solusinya tepat satu. Apa itu? Yaitu X sama dengan A inverse dikali B ya. Nah, itu tadi kan ada ya. Jadi karena dia invertible, berarti kan ini bisa dikali inverse dari sebelah kiri ya. Jadi di ruas kiri menjadi X, ruas kanan menjadi A inverse kali B. Nah, ini juga teorema yang penting ya. Yang perlu diperhatikan juga keterkaitan antara matriks yang invertible dengan SPL-nya, baik SPL homogen maupun SPL non homogen. Ya. Nah, sehingga itu tadi digunakan untuk sifat AX sama dengan A inverse kali B. Apa tadi materi PPT berikutnya tadi? Yang contoh menyelesaikan 2 SPL dengan matriks konstanta yang berbeda. Tadi. Halo? SPL-nya dimajukan lagi, maju. Ya, ini ya. Nah, jadi kegunaan AX sama dengan BA-nya ekuivalen itu kan berarti X-nya sama dengan A inverse B gitu ya. Nah, ini bisa digunakan misalkan untuk menyelesaikan sistem persamaan yang hanya berbeda pada matriks konstanta. Pada matriks konstanta di sini. Ya, nah jadi ini bisa dibuat begitu, ini matriks koefisien, ini matriks konstantanya. Ini hanya 2 ya. Bisa misalkan 3, nah sama aja semua. Taruh aja di kanan. Nah, ini direduksi sampai menjadi matriks identitas. Jadi karena dia invertible, maka tentu ekuivalen baris dengan matriks identitas. Artinya bisa direduksi menjadi matriks identitas. Nah, maka dengan operasi yang sama, B1 dan B2 ini akan menjadi solusi dari SPL itu. Jadi ini adalah solusi X besar 1 ya, lalu ini X besar 2-nya. Jadi artinya solusi untuk SPL yang pertama, ini adalah solusi untuk SPL yang kedua ya. Nah, ini juga kegunaan dari teorema tadi ya, teorema yang berarti kalau A-nya ekuivalen, AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi, yaitu solusinya X sama dengan A inverse dikali B. Ya. Oke, nah jadi itu bagian-bagian inti yang penting ya di pasal 1617 ya. Nah, kemudian juga tadi bahwa kalau matriks itu mempunyai inverse, maka B-nya itu jadi suatu matriks A dikatakan mempunyai inverse jika ada matriks B ya, sehingga A dikali B itu sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas ya. Jadi artinya B itu bisa ditulis sebagai A inverse gitu. Nah, jadi definisi dari suatu matriks A dikatakan memiliki inverse itu kalau ada matriks B ya, sehingga dikalikan bolak-balik hasilnya matriks identitas. Nah, itu kan di definisi yang sebelumnya sebenarnya. Ya. Oke, jadi itu ya. Cuma tadi ini bukti-buktinya satu lagi coba. Nah, iya ini teorema ya. Bukti-buktinya paling tidak ada lah ya ditambahkan gitu ya. Di PPT-nya. Nah, ini seperti misalkan teorema yang simetri deh, yang simetri. Teorema yang depan lagi, matriks simetri ya. Nah, ini ya. Ini kan contoh ya, bukan bukti ya. Nah, jadi kalau misalkan bukti itu harus dibuat secara umum gitu ya. Coba ke teoremanya di atas, ke teoremanya. Nah, ini notasinya transpos harusnya di atas ya, T-nya ya. Iya, betul Ibu. Ya. Nah, jadi kalau ingin membuktikan secara umum, kita kembalikan ke definisinya. A sama dengan A transpos. Itu definisi suatu matriks simetri. Kan definisinya seperti itu. A dikatakan matriks simetri jika A sama dengan A transpos. Nah, jadi kalau ingin membuktikan A transpos adalah simetri, berarti harus ditunjukkan A transpos itu adalah sama dengan A transpos gitu. A transpos ditransposkan adalah A transpos ya.
Jadi dikembalikan ke definisinya tadi. Lalu kalau apa A plus B adalah simetri, maka ditunjukkan bahwa A plus B transpos adalah sama dengan A plus B. Gitu. Nah, itu membuktikan secara umum ya. Jadi kalau itu yang diberikan itu hanya contoh gitu. Nah, jadi Anda juga harus diberikan juga ya paling tidak bukti-bukti yang sederhana itu disampaikan begitu. Jadi bisa juga belajar untuk berlatih membuktikan begitu ya, membuktikan secara umum untuk bukti teorema yang tidak terlalu sulit begitu ya. Jadi disampaikan juga buktinya, PPT-nya. Ya oke, mungkin ditarik dulu ya, coba ditarik dulu sebelum nanti kita kembali lagi ke latihan soal. Maksudnya nih coba dibuktikan teorema 2 ini gitu dengan menggunakan bukti yang umum gitu ya. Jadi tidak dengan menggunakan contoh boleh ya setelah dia dibuktikan gitu. Pak, ditarik dulu share screen-nya, saya perlihatkan dulu ya. Jadi belajar untuk membuktikan. Baik, Bu. Ya. Ya, apakah sudah terlihat ini PPT? Halo? Belum Ibu, masih Belum muncul, Ibu. Bukan PPT, apa namanya? Pen. Belum ya, lihat? Belum Ibu, hitam, belum Bu. lihat. Masih hitam. Masih hitam. Sudah. Sudah ya. Ya, jadi tadi teorema 2 itu misalkan membuktikan, jadi definisinya kan A ini adalah matriks simetri. Ya, A matriks simetri itu jika dan hanya jika A itu sama dengan A transpos. Ya. Nah, jadi ini definisi suatu matriks itu dikatakan simetri jika ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat secara geometri, yaitu tadi yang unsur-unsurnya terhadap diagonal utama saling bercermin gitu ya. Nah, jadi kalau teorema, kemudian ini kan definisi. Lalu kalau ada teorema, itu harus dibuktikan secara umum. Jadi bahwa A transpos ini juga matriks simetri. Gitu. Ya, ini satu ini bahwa A transpos adalah matriks simetri. Jadi kalau nama teorema itu harus dibuktikan. Jadi kalau dibuktikan itu harus secara umum. Nah, berarti A transpos itu simetri menurut definisinya itu adalah jika dan hanya jika A transpos ditranposkan, ya, itu adalah sama dengan A transpos ditranposkan ini adalah sama dengan ya A transpos juga gitu. Akan gini. Ya, jadi artinya A sama dengan A transpos. Jadi kalau A transpos itu simetri, berarti artinya A transpos ditranposkan itu harus sama dengan, jadi transposnya sama dengan dirinya sendiri gitu. Nah, sekarang kita menunjukkan bahwa A transpos yang ditranposkan adalah sama dengan A transpos sendiri. Ya. Nah, kita punya kan sebelumnya teorema tentang transpos ya. Jadi perhatikan bahwa A transpos kalau ditranposkan itu kan adalah sama dengan matriks A kan. Jadi kembali lagi, jadi matriks transpos ditranposkan itu adalah sama dengan A. Karena A ini adalah matriks simetri, berarti kan A-nya itu sama dengan A transpos gitu. Ya. Jadi karena A-nya diketahui simetri, ya, jadi kan A-nya diketahui simetri. Jadi teorema ini jika A simetri itu diketahui. Ya, nah maka, nah ini A transpos simetri.
Ya. Nah, kemudian yang B, ya, jika A dan B ini dua-duanya simetri. Nah, dua-duanya simetri, maka A plus B itu juga simetri. Nah, ini kan teoremanya menyatakan begitu. Nah, jadi kalau untuk membuktikan, berarti kita harus tunjukkan bahwa A plus B transpos itu harus sama dengan A plus B sendiri gitu. Jadi artinya kan ini definisi simetri itu ini. Kalau ditransposkan sama dengan dirinya sendiri. Berarti kalau A plus B, karena yang mau ditunjukkan A plus B simetri, ya berarti plus B gitu. Nah, perhatikan bahwa dengan sifat transpos yang sudah kita punya ya sebelumnya, A plus B transpos itu adalah sama dengan A transpos ditambah B transpos. Ini kan sifat transpos yang sudah ada di sebelumnya. Nah, karena A matriks simetri dan B juga matriks simetri, maka A transposnya sama dengan A. B transposnya sama dengan B. Nah, jadi tercapai. Ya, jadi dari sini ini tuh sudah tercapai. Berarti ini artinya terbukti. Ya, sampai di sini juga ini artinya terbukti. Jadi kita menunjukkan simetri itu apabila ditransposkan sama dengan dirinya sendiri gitu. Nah, begitu juga dengan operasi negatif, ya. Nah, begitu juga dengan yang AA-nya juga itu adalah simetri. Nah, ini berarti artinya kita harus menunjukkan bahwa AA kalau ditransposkan adalah sama dengan AA sendiri gitu. Ya, AA sendiri. Dan sama juga kita mempunyai sifat transpos bahwa kalau AA ditransposkan itu adalah sama dengan KA transpos. Kita lihat lagi sifat transpos yang di depan. Nah, karena A-nya matriks simetri, berarti A transpos itu sama dengan KA gitu ya. Nah, jadi terbukti. Nah, jadi ini jadi ini loh bukti-bukti yang perlu dibiasakan begitu ya. Bukti-bukti yang perlu dibiasakan gitu untuk kalian coba menuliskan buktinya juga ya. Nah, kalau membuktikan itu kan menggunakan juga sifat-sifat sebelumnya gitu. Jadi menggunakan teorema-teorema sebelumnya. Karena sifat matematik ini kan hierarkis, artinya teorema berikutnya itu diperoleh dari teorema yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa pergunakan teorema-teorema di dalam simetri ini adalah teorema tentang transpos gitu ya. Oke, nah jadi itu seperti ini paling tidak itu kalian belajar ya. Nah, seperti tadi juga kalau misalkan matrik A ekivalen gitu ya, matrik A ekivalen, maka SPL non homogennya itu memiliki tepat satu solusi gitu. Solusinya adalah A inverse dikali B gitu ya. Nah, ini kan kalau A ekivalen A simetri teorema yang ini ya, teorema yang teorema ekivalen ya. Jadi kalau teorema ekivalen tadi kalau A ini invertible itu artinya dapat dibalik ya. Nah, maka X sama dengan B ini memiliki tepat satu solusi ya. Tepat satu solusi yaitu apa? Yaitu X sama dengan A inverse dikali B ya. Nah, ini buktinya kan mudah saja ya. Karena A itu invertible, maka A inverse ini ada gitu. Ya. Nah, sehingga A inverse ini kita kalikan ke persamaan AX sama dengan B gitu. Maka kan tentu ini menjadi I kali X ini A inverse dikali B ya. Jadi sama-sama dikalikan inverse dari sebelah kiri gitu ya. Nah, maka kan ruas kiri menjadi I kali X dengan sifat asosiatif yang kita punya gitu ya. Maka ruas terhadap perkalian matrik, ruas kiri menjadi I kali X. Setelah A inverse dengan A dikelompokkan gitu. Kali X adalah X, dan kemudian ruas kanan itu hanya tinggal A inverse. Nah, jadi solusinya sama dengan ini gitu ya.
Solusinya sama dengan ini. Nah, paling tidak itu ya. Jadi teorema-teorema yang sederhana itu kalian harus belajar berlatih untuk membuktikannya ya. Nah, kemudian baru diperkuat dengan pemberian contoh gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi silakan dipasang lagi tadi PPT grup yang presentasi. Silakan yang mau bertanya sekarang. Silakan. Untuk kelompok yang presentasi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada? Maaf Bu, saya Bintang Prabuana dari Prodi Penat. Izin bertanya, bedanya matriks diagonal sama matriks segitiga gimana ya Bu? Ya, coba kelompok yang presentasi bisa jelaskan pertanyaan dari ini. Siapa tadi yang bertanya? Atas nama Bintang Bu. Oh ya, Bintang. Ya, silakan, kelompok yang presentasi jelaskan. Beda matriks diagonal dengan matriks segitiga ya? Ya Bu. Ya, silakan, kelompok yang presentasi. Baik, saya izin menjawab. Bintang, matriks diagonal itu kalau misalnya matriks matriks diagonal. Matriks diagonal itu selain diagonal matriks utamanya itu 0. Jadi cuma satu baris dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu Diagonal bukan baris. maaf Bu. Ya, silakan jelaskan. Iya, matriks diagonal itu kalau misalnya diagonal matriks utamanya itu 0. Jadi selain diagonal matriks utama adalah 0. Jadi satu garis dari kiri atas ke kanan bawah itu selain 0 gitu. Selain 0. Oke, terus matriks Nah, segitiga. kalau segitiga itu bentuk segitiga itu ada bentuknya. Nah, ini. Jadi dia membentuk segitiga antara di matriks segitiga bawah dan atas. Jadi antara di bawah 0 sama di atas 0 gitu. Iya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok yang presentasi? Mempertegas tentang pertanyaan Bintang. Saya Bu. Ya, silakan. Izin menambahkan, pokoknya kalau matriks segitiga itu dia mau ada angka-angka di samping diagonalnya, baik itu di atas atau di bawah, antara atas atau bawah itu, karena itu merupakan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Tapi kalau matriks diagonal itu dia benar-benar diagonalnya aja nih yang ada angkanya, selainnya itu di atas maupun di bawah diagonal utamanya itu 0 semua. Ya. Gitu. Terima Ya, kasih. oke, betul ya. Jadi kalau matriks diagonal itu hanya unsur di diagonal utamanya yang tidak 0 semua gitu. Tapi 0 di tempat lain. Ya. Itu matriks diagonal. Jadi hanya unsur di diagonal utamanya yang tidak 0 semua. Tidak boleh 0 semua juga ya. Tadi 00 itu 00 tadi ada dijadikan contoh, itu bukan matriks diagonal ya. Jadi tidak boleh semuanya 0 ya. Kalau semuanya 0 maka namanya matriks 0 itu. Nah, tadi ada contohnya kalau nggak salah. Di atas matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu coba di atas lagi. Matriks diagonal. Tadi kalau nggak salah ada contoh, nah ini. Itu. Contohnya. Nah, ini nih. Contoh matriks yang 4 tadi nih. Contoh nah ini. Ini kan bagian terakhir ini nih matriks 0 ya. Matriks 0 ini nih bukan matriks diagonal ya. Jadi kalau matriks diagonal itu adalah matriks yang unsur di diagonal utamanya tidak semua 0 gitu. Tidak semua. Ada yang 0 boleh. Ini seperti contoh yang ketiga ini. Ini kan ada unsur 0 nih.
di baris 3 kolom 3. Nah, ini boleh, tetapi tidak semua. Jadi artinya matrik diagonal itu adalah matrik yang matrik persegi, ya. Jadi matriknya harus matrik persegi ya. Matriknya itu matrik persegi, artinya matrik n kali n. Itu yang tidak semua unsur di diagonal utamanya 0, tetapi unsur selain diagonal utamanya itu adalah 0. Gitu. Jadi di luar diagonal utamanya 0, tapi di diagonal utamanya tidak semua 0. Nah, kalau matrik segitiga atas atau segitiga bawah, kalau segitiga atas berarti unsur di bawah diagonal utamanya semua 0. Jadi harus 0. Sementara di atas itu tidak semua 0. Ya. Jadi tidak boleh sekalian semua 0 juga. Kalau semuanya 0 ya berarti matrik 0 namanya. Jadi yang penting matrik segitiga atas, unsur di bawah diagonal utamanya semua 0, sementara di atasnya boleh tidak 0. Nah, begitu juga matrik segitiga bawah, matrik yang unsur di atas diagonal utamanya 0. Sementara unsur lainnya itu tidak semua 0. Nah, jadi kalau demikian bisa juga dikatakan matrik diagonal itu adalah matrik segitiga. Ya, jadi matrik diagonal itu matrik segitiga. Bisa segitiga atas, bisa segitiga bawah. Tetapi matrik segitiga bukan matriks diagonal. Paham ya, Bintang? Jadi matriks diagonal itu bisa kita katakan matriks segitiga. Mau dikatakan segitiga atas boleh, segitiga bawah boleh ya. Mau dikatakan segitiga atas boleh karena di atas diagonal utamanya 0, di bawah diagonal utamanya 0 gitu. Tapi yang di atas diagonal utamanya itu termasuk yang di diagonal utamanya itu tidak 0 ya. Tidak semua 0 gitu. Jadi matrik diagonal matrik segitiga, tetapi matrik segitiga bukan matrik diagonal. Jelas nggak, Bintang? Baik, sudah jelas, Bu. Makasih. Oke. Ya, dari yang lain? Izin bertanya untuk kelompok 3, Bu. Dari siapa? Farika Zara, Bu. Ya, silakan. Untuk matriks simetri itu berarti dia harus mengandung pencerminan yang seperti contoh tadi itu ya? Iya, tadi yang pencerminan tadi yang contoh. Coba diperlihatkan. Nah, ini. Ya, harus begitu. Kalau melihat dari fisik matriknya, jadi unsur-unsur yang berseberangan dengan diagonal utama itu harus sama. Jadi artinya merupakan cermin diagonal utamanya gitu. Terhadap unsur-unsur di seberangnya. Kalau dengan menggunakan definisi, ya jika A sama dengan transposnya. Nah itu. Jadi kalau ditranspuskan itu akan sama dengan dirinya sendiri. Itulah matriks simetri. Nah itu kan kalau ditranspuskan itu contohnya ya kan juga merupakan pencerminan terhadap diagonal utama unsurnya. Ini kalau ditranspus itu akan sama dengan A-nya sendiri. Iya begitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih. Iya. Terus apa lagi? Izin bertanya, Bu. Saya Siapa? Fauzan ya? Muhammad Fauzan, Bu. Ya. Ya, silakan. Untuk matriks simetris ya. Kalau matriks simetris itu punya invers nggak? Kalau emang punya, itu bentuknya simetris juga nggak? Terima kasih. Ya, silakan bisa dijawab dulu oleh kelompok yang presentasi. Pertanyaan dari Fauzan. Apakah matriks simetri itu invertible? Ada nggak tadi sifatnya? Tuh? Halo? Kelompok yang presentasi? Coba perlihatkan tadi sifat-sifat matriks simetri yang terkait inverse, ada nggak?
Maaf Bu, sepertinya belum ada. Oh, nggak dibuat ya? Oh, di buku ada kan kalau nggak salah kan? Nggak memuat yang itu ya? Apakah matriknya bisa jawab nggak kira-kira? Coba gimana? Matrik simetri apakah invertible? Coba jawab dulu. Bu, saya mau izin jawab. Mungkin kalau misalnya matriks simetri, itu tadi sudah sempat disinggung ya sama Bu Elis juga, itu tuh nggak semua pasti punya inverse, tapi kalau dia punya inverse berarti dia matriks simetri. Tapi kalau hubungannya dengan transpose, apakah masih sama atau tidak, itu masih belum kita buktikan, Bu, karena kebetulan di PPT ini juga nggak ada. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan? Apa namanya? Tambahan? Coba dilihat di Kalau ya. izin Bu, kalau emang matrik simetris itu punya inverse, kalau diinversin bentuknya bakal simetris nggak? Apa jadi matriks lain? Silakan. Saya bantu Ya. menjawab. Baik, sepertinya saya kurang mencantumkan bagian untuk inverse ini ya. Jadi kalau di buku memang ada ternyata ada teorema 4 yang membuktikan kalau matriks simetri itu bakal nanti kalau di inverse hasilnya juga bakal simetri. Ya. Terima Makanya. kasih. Ya, itu kamu bagian teorema berikutnya setelah commute. Jadi jika hasil kali dua matriks simetri adalah simetri, jika dan hanya jika kedua matriknya itu commute, jadi hasil kali matriks simetri dikatakan adalah simetri kalau kedua matriknya itu adalah matrik commute gitu ya. Commute gitu ya. Nah, itu ada tadi teoremanya, tapi di setelahnya itu ada teorema juga yang dari kelompok ini lewati, seharusnya diberikan juga ya. Jadi bahwa kalau suatu matriks simetri itu invertible, maka inversnya juga merupakan matriks simetri gitu. Ya. Nah, itu ada di teorema 174 ya. Nah, kemudian yang terkait dengan saya tambahkan, coba ditarik dulu share screen-nya lagi dari kelompok yang presentasi. Ya, ini Baik, saya Bu. tambahkan. Ya, ditarik dulu share screen-nya. Stop share. Oke. Ini saya share buku ya. Saya share buku ini. Lihat nggak bukunya? Udah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi ini ya, jadi sifat keterbalikan dari matriks simetri. Nah, ini tadi yang belum tereksplor tadi. Jadi hanya sampai yang ini tadi ya, yang baru yang kalau hasil kali dua matriks simetri, artinya hasil kali dua matriks simetri akan simetri jika dan hanya jika matriksnya itu adalah matrik commute gitu. Matrik commute itu artinya A kali B sama dengan B kali A. Karena tidak semua hasil kali matrik itu kan bersifat komutatif. Kalau hasil kali matrik bersifat komutatif, maka dia akan merupakan, kalau AB-nya matriks simetri, maka hasil kalinya itu akan merupakan matriks simetri juga gitu. Nah, sekarang ini yang terkait dengan keterbalikan atau inverse dari matriks simetri itu. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa jika A adalah matriks simetri yang invertible, jika A ini sebuah matriks simetri yang invertible gitu ya, nah maka inversnya juga matriks simetri. Apakah setiap matriks simetri itu dapat dibalik? Ya, tadi belum tentu ya, bahwa setiap matriks bujur sangkar aja kan belum tentu dapat dibalik ya, belum tentu invertible gitu. Jadi artinya tidak semua matriks bujur sangkar itu invertible. Nah, tentu juga tidak semua matriks simetrik itu invertible ya. Tetapi kalau dia invertible, maka pasti matriks simetri gitu. Inversnya adalah matriks simetri gitu. Karena di sini kan urutnya jika matriks simetri itu invertible, nah maka inversnya juga matriks simetri. Gitu. Nah, ini buktinya bisa diperlihatkan. Jadi karena A itu matriks simetri dan juga invertible,
Jadi simetri dan juga invertible. Artinya simetri berarti bahwa transposnya sama dengan A-nya sendiri. Kemudian artinya invertible, inverse-nya ada gitu. Ya, nah inverse dari A ini ada, sehingga kalau inverse-nya kita transposkan, kan kita mau tunjukkan inverse-nya simetri, berarti inverse transposnya sama dengan inverse-nya sendiri gitu. Nah ini inverse A ditransposkan, nah sifat transpose dan inverse, nah ini sudah ada sebelumnya nih dari teorema 149, bahwa A inverse ditransposkan sama dengan A transpose inverse, ya. Karena A ini simetri, A transpose itu sama dengan A, jadi A inverse. Nah, jadi A inverse transpose sama dengan A inverse. Berarti inverse-nya juga matriks simetri. Ya. Jadi artinya jika suatu matriks simetri itu invertible, maka inverse-nya juga simetri. Nah, di sini lihat, secara umum matriks simetri tidak harus invertible. Ya. Jadi artinya tidak harus ya, tidak semua matriks simetri itu adalah invertible. Tetapi kalau dia invertible, maka inverse-nya adalah simetri gitu. Sama seperti tidak semua matriks bujur sangkar adalah invertible. Jadi bisa saja matriks bujur sangkar itu tidak invertible. Ya. Kalau invertible itu artinya mempunyai inverse. Nah, demikian juga secara umum matriks simetri tidak harus invertible. Jadi artinya tidak semua matriks simetri itu invertible. Tetapi kalau dia invertible, maka inverse-nya juga matriks simetri. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini juga hasil kali antara A dengan transpose-nya dalam urutan yang dibalik itu juga merupakan matrik-matrik yang simetri. Jadi ini juga termasuk sifat ya, sifat dari matriks simetri. Jadi kalau A itu matriks simetri, maka hasil kali A dengan A transpose ataupun A transpose dengan A itu adalah matriks simetri. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini. Jadi kalau menunjukkan A kali A transpose simetri, berarti A kali A transpose ditransposkan adalah sama dengan A dikali A transpose. Nah, ini di sini. Jadi A transpose ditransposkan, sifat transpose adalah sama dengan A transpose ditransposkan dikali dengan A transpose kan gitu ya. Nah, A transpose ini karena dia matriks simetri tadi adalah sama dengan A transpose ini adalah sama dengan A ya, A transpose ini adalah sama dengan A transpose sama dengan A transpose gitu. Nah, jadi bentuknya sama dengan A dikali A transpose sendiri gitu. Berarti ini A kali A transpose adalah simetri. Sama demikian juga untuk ini. A transpose dikali A transpose ditransposkan. Nah, ini adalah sama dengan A gitu. Ini dari sifat transpose aja sebenarnya ya. Dari sifat transpose ini A transpose adalah sama dengan A kan. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil kali A dengan A transpose-nya itu juga tetap simetrik gitu. Nah, ini hanya contohnya aja. Nah, kemudian kalau A-nya itu invertible, hasil kali A dengan A transpose tadi yang merupakan matriks simetri itu juga invertible. Jadi kalau A itu invertible, hasil kali A dengan A transpose, ya, itu juga A transpose dikali A itu adalah juga invertible. Ya. Nah, ini juga sifat yang terkait dengan perkalian matrik dengan transpose-nya ya. Nah, jadi sampai sini ya materinya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Soalnya seperti apa? Ada yang mau silakan di-share soal latihan soalnya. Kalau ada yang mau bertanya juga, silakan juga ya. Masih ada lagi nggak apa-apa. Di-share latihan soalnya apa yang sudah dibuat oleh kelompok yang presentasi. Berapa soal? Ada 3 soal, Ibu. Ini baru 2 ya? Dalam satu slide atau 2? Ini ada 3 soal dalam satu slide. Oh, udah 3-3-nya. Iya, Ibu. Nomor 1 apa? Pecahkan sistem dengan menggunakan inverse.
matriks koefisien. Itu nomor 1 ya. Nomornya kok nggak ditulis sih? Kemudian nomor 2, nomornya nggak ditulis sih ya? Nomor 1 berarti yang mana? Yang atas itu ya? Dengan matriks koefisien. Lalu nomor 2, mencari A pangkat 2, A pangkat min 2, A pangkat min K. Untuk K suatu bilangan bulat. Ya, jika matriks A-nya 1, 2 itu. Jadi ada 2 matriks. Kalau A, berapa A pangkat 2-nya gitu ya. A pangkat min 2-nya, A pangkat min K-nya. Kalau A-nya 6, 0, 0, matriks 3 kali 3 berapa gitu ya. Jika matriks berikut, yang ketiga, jika matriks berikut merupakan matriks simetri, oke, tentukan nilai ABC. Ya. Oke, coba. Yang lain dicoba dulu. Boleh, jadi ini berapa soal ini? Jadi ini bisa 4 orang berarti ya. Karena yang nomor 2 ini kan katakanlah AB ya. Jadi A ini untuk matriks 2 kali 2, yang B-nya matriks 3 kali 3. Jadi bisa 4 orang nih. Nomor 2 ini bisa 2 orang. Coba diberikan waktu untuk mengerjakan dulu 10 menit ya. 10 menit kelamaan kali ya. Nah, atau siapa yang sudah ketemu dulu boleh mengajukan diri. Saya mau coba yang nomor 2A Bu gitu. Jadi ini yang 1 ini A gitu ya. Jadi 2A. 2A ini yang mencari A pangkat 2, A pangkat min 2, A pangkat min K gitu kan. 2B ini yang matriksnya min 6, 0, 0, 3, 0. Ayo silakan dulu di luar kelompok yang presentasi. 5 menit. Boleh pilih dulu mana yang cepat biar dapat yang lebih mudah soalnya. Silakan. Ayo, nanti difoto lalu di-share ya. Dapat nilai tugas individu. Ibu, maaf, nanti dijelasin juga atau gimana yang jawab? Iya, dijawab dulu. Nanti kan dikonfirmasi sama yang kelompok yang membuat soal. Benar apa enggak pekerjaannya? Baik, baik Ibu, terima kasih. Ya. Maaf Ibu, saya sudah menyelesaikan soal yang pertama, Bu. Siapa? Adita. Adita. Iya. Ya, bisa di-share? Berarti stop share dulu untuk kelompok yang presentasi PPT-nya. Biar Adita share. Silakan, Adita di-share. Jelaskan. Baik Ibu, sebentar ya Bu. Apakah sudah terlihat? Iya, oke. Gimana? Jadi yang nomor A itu, nah, kamu tunggu sebelum dijawab itu mencari inverse kan? Mencari Iya, inverse. sudah. Ya. Sudah. Oke, terus lanjut. Jadi ini saya mencari X1, X2, dan X3-nya dengan mencari inverse dari koefisiennya, yaitu A, lalu nanti dikalikan dengan hasilnya atau B-nya itu. Jadi pertama saya mencari inverse-nya dari A dulu. Ini memakai OBE. Jadi ini bisa dilihat di sini. Dan hasil inverse-nya itu adalah min 1, 0, 1, 0, min 1, 1, 2, 3, min 4. Lalu hasil inverse-nya ini dikali dengan B. Jadi min 1, 0, 1, 0, min 1, 1, 2, 3, min 4, dikali 4, min 1, dan 3. Lalu dikali hasilnya adalah min 1, 4, dan min 7. Jadi X1-nya itu min 1, X2-nya itu 4, X3-nya itu min 7. Ya, dari hasil perkalian A inverse dengan B-nya ya. Setelah A inverse-nya dicari menggunakan OBE gitu ya. Iya, Bu. Oke, kelompok yang presentasi, betul nggak? Kebetulan ini soal yang saya buat, Bu. Ini jawabannya betul. Selamat. Ya, oke ya.
Sudah kan yang kelompok presentasi udah buat juga kan? Udah dicek jawabannya kan? Udah artinya mencoba juga udah dijawab gitu ya? Ya. Sudah, Ibu. Ya, betul berarti ya? Betul. Terima kasih. Nah. Oke, baik. Nah, di-share lagi soalnya tadi yang nomor 2 dan 3. Ibu, maaf mau nanya Bu, seandainya ngerjain di kertas tapi langsung kayak di Jamboard gitu, whiteboard Zoom, boleh Iya, nggak? boleh. Langsung ngerjain? Ya, Oh, coba aja. boleh. Nomor berapa? Nomor 3, Bu. Silakan. Baik, sebentar ya. Oke, apakah sudah ada layarnya? Yang lain sudah lihat? Saya belum. Masih hitam. Masih hitam? Sudahkah? Nah, Sudah. sudah. Baik. Jadi di sini soal ketiga, soal Tulis dulu ketiga. matrik. Ya, tulis dulu matriknya. Oke. Matriksnya ada 2, 3, 0 ke bawah. Lalu ada A dikurang 2B ditambah, ditambah 2C. Terus ada 5, ada min 2, lalu ada 2A ditambah B ditambah C. Lalu di sini ada A ditambah C, terus di sini ada 7. Ya, benar nggak hanya kelompok yang presentasi tadi? Benar nggak soalnya? Benar. Benar ya? Benar ya? Nah, oke. Oke. Ya. Ini pertanyaannya? pertanyaan. Tentukan nilai A, B, dan C supaya asimetri. Benar nggak? Jika asimetri atau supaya? Kelompok yang presentasi? Jika atau supaya ya? Jika matriks tersebut simetri, Ya. tentukan nilai A, B, dan C. Oh, sama aja sih penulisannya Iya, seperti itu. sama aja sih, ya betul. Baik, yang pertama kan ada syarat supaya asimetri, yaitu AT sama dengan A. Berarti kita harus tentukan transpos dari matriks A terlebih dahulu. Nah, AT transposnya adalah ada 2, lalu ada 2A ditambah B bukan. Bentar ya. Nah, ada A dikurang 2B ditambah 2C. Terus ada 2A ditambah B ditambah C. Nah, lalu di sini ada 3, 5, serta A ditambah C. Ada lagi di sini 0, 2, min 2, dan 7. Nah, dia bakal sama dengan A. Berarti masukin lagi matriks yang tadi. 2, 3, 0. Terus di sini ada A ditambah dikurang 2B ditambah 2C. Terus ada 2A ditambah B ditambah C. Di sini ada 5, 5, A ditambah C, terus di sini min 2 sama 7. Oke. Nah, di sini berarti kita akan menemukan kesamaan matriks. Yang pertama, yang berkaitan dengan aljabarnya, ada bagian, kalau 2 sama 2 udah sama, berarti 3 sama A dikurang 2B ditambah 2C. Berarti kita temukan bahwa A dikurang 2B ditambah 2C sama dengan 3. Terus ada mungkin untuk supaya bisa dibedakan, di sini 0, lalu di sini ada 2A tambah B tambah C. Berarti kita menemukan persamaan yang kedua, 2A ditambah B ditambah C.
sama dengan 0. Terus kesamaan yang ketiga sebetulnya ada di sini. A dikurang 2B ditambah 2C sama dengan 3. Tapi karena sudah sama dengan yang persamaan pertama, jadi tidak perlu ditulis lagi. Lalu ada A plus C sama dengan min 2. Ini untuk membedakan sama dengan min 2. Berarti A tambah C sama dengan min 2. Nah, lalu selanjutnya yang harus kita tentukan, di sini ada 2A tambah B tambah C sama dengan 0. Karena sudah ada persamaannya, tidak usah ditulis lagi. A plus C sama dengan min 2. Sejajar, ya sesuai kesejajaran. Karena sudah ditulis, nggak perlu ditulis lagi. Nah, mungkin saya menggunakan cara eliminasi biasa ya, untuk yang ini. Ya, boleh. Oke. Sebentar. Ini ada persamaan kedua. Lalu ini ada persamaan ketiga. Nah, terus kita akan mengeliminasi, saya tulis dalam teks dulu deh. Eliminasi yang pertama dan kedua. Yang kita eliminasi apa? Karena persamaan ketiga hanya ada A dan C, maka kita akan eliminasi B-nya. Nah, ini saya tulis dalam bentuk sudah dikalikan ya. Berarti yang ini menjadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Berarti jadinya A dikurang 2B ditambah 2C. Sama dengan 3. Lalu 2A kali 2 itu 4A. Lalu ditambah 2B ditambah 2C. Sama dengan 0. Nah, di sini supaya B habis, maka dia harus ditambah ya, supaya nanti jadi habis. Nah, berarti jadi sisa 5A ditambah 4C sama dengan 3. Karena 3 tambah 0 tetap 3. Sedangkan di sini kita masih punya A plus C. Mungkin kita akan mengeliminasi A-nya dulu. Berarti 5A ditambah 5C. Saya langsung ya, jadi ini yang ketiganya. Sama dengan, karena ini dikali 5 jadi min 10. Berarti ini dikurang, maka ini jadi 13, dan di sini menjadi min C. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, sebentar, maka C-nya adalah min 13. Nah, ini disubstitusi ke salah satu persamaan, yaitu yang A plus C sama dengan min 2. Kalau A plus C sama dengan min 2, maka A sama dengan min 2 dikurang C. Nah, berarti min 2, dikali min jadi plus, berarti plus 13, maka menjadi 11. Nah, A dan C yang sudah ada disubstitusi ke salah satu persamaan, yaitu mungkin supaya mudah 2A ditambah B tambah C ya. Berarti jadinya B sama dengan, kan 0. C langsung pindah ke kanan jadi min C dikurang 2A. Maaf. Min C dikurang 2A. Nah, min C dapat min 13, min kali min jadi plus, jadi 13, dikurang 2 kali 11, 22. 13 dikurang 22 itu hasilnya minus 9. Sebentar. 13 dikurang 22. Ya, minus 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari A, B, dan C sekaligus adalah, harusnya ditulisnya dalam bentuk himpunan ya. Sebentar. Kan himpunan penyelesaian itu kan mencari ABC. Berarti, oh iya, maaf. Berarti ini ditulis seperti ini aja, benar-benar. Berarti A-nya 11, terus B-nya min 9, dan C-nya min 13. Baik, ini jawaban dari saya. Bagaimana, Ibu? Ya, gimana kelompok yang presentasi? Yang presentasi? Izin jawab, iya. Sudah benar, dan A-nya 11, B-nya min 9, C-nya min 13. Baik. Ya, oke. Oke, Ya, sudah benar.
Ya, benar ya, Jidan. Jadi ditunjukkan bahwa A transpose sama dengan A atau unsur-unsur yang saling bercermin terhadap diagonal utamanya itu adalah sama, gitu ya. Jadi dengan menggunakan cerminan itu juga bisa ya. Jadi dicerminkan terhadap diagonal utama, maka A-2B tambah 2C harus sama dengan 3. 2A ditambah B ditambah C harus sama dengan 0, A plus C harus sama dengan min 2, gitu ya. Ya, oke. Tuh. Nah, soal yang berikutnya, yang nomor 2, silakan. Siapa yang sudah? Bisa 2 orang, yang A1, yang B1. Yang matrik 2 kali 2, 1, yang matrik 3 kali 3, 1. Silakan. Udah itu, yang nomor 2. Hanya memanfaatkan sifat dari matrik diagonal ya, karena itu kan tadi matrik diagonal. Jadi kalau matrik diagonal itu dengan unsur D1 sampai dengan DK pada diagonalnya, itu inverse-nya itu mudah. Tidak perlu mencari inverse seperti mencari matrik 3 kali 3. Inverse-nya itu sifatnya hanya seper-D-nya saja gitu, unsur-unsur di diagonal utamanya. Jadi seper-D1 sampai dengan seper-DK gitu ya. Kalau dipangkatkan juga ya unsur-unsur diagonal utamanya saja gitu. Ayo silakan. Coba. Jadi itu sifat keistimewaan dari matrik diagonal. Hanya tinggal mengoperasikan unsur-unsur pada diagonalnya saja gitu. Sifat inverse dari matrik diagonal ya tinggal unsur-unsurnya yang diinverskan gitu. Yuk. Apa lagi? Ayo dong. Izin Bu, jawab nomor 2B. Fauzan. Iya. Silakan Fauzan. Mau di-share atau mau pakai Jamboard juga? Di-share screen-nya, Bu. Di-share, boleh, silakan. Apa udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan masih ini, masih download-nya ya. Masih window-nya. Pekerjaannya belum. Yang lain sudah terlihat? Belum juga, Bu. Udah diklik belum, Fauzan? Udah Bu. Udah kelihatan belum? Belum, masih file-filenya itu. Masih file-file saja. Kamu udah diklik belum? Nah, udah belum? Masih. Atau dibuka dulu. Nanti kalau udah terbuka baru di-share. Ya, Bu. Bentar. Jangan dari screen-nya. Buka aja filenya dulu, baru di-share.
Nah, oke. Ya, jelaskan Fauzan. Udah terlihat kan lebih mudah kalau buka dulu file. Ya, terus. Ya. Jadi karena ini matriks diagonal, untuk sifatnya tadi ada di PPT, dipangkatin itu hanya mengoperasikan apa elemen-elemennya yang ada di diagonal. Contohnya ini matriks A, diagonalnya min 6, 3 sama 5. Jadi semisal A kuadrat hanya mengoperasikan diagonalnya saja, yaitu min 6 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, dan 5 dikuadratkan. Hasilnya ya min 6 kuadrat 36, terus 9 sama 25. Selanjutnya A pangkat min 2. Artinya 1 per A pangkat 2. Karena di sini kita udah punya A pangkat 2, yaitu 3, 6, 9, dan 25. Dan matriks diagonal hanya mengoperasikan elemen diagonalnya saja jika dikuadratkan atau diberi pangkat. Jadinya min 1/36, min 1/36, 1/9, dan 1/25. Maka sama akan kasus A pangkat min K, yaitu hanya dioperasikan di bilangan diagonalnya saja. Min 6 pangkat min K, min 3 pangkat min K, dan 5 pangkat min K. Sekian Ibu, terima kasih. Benar tidak kelompok yang presentasi? Benar, Ibu. Benar? Ya. Ya, cuma tadi Fauzan mengatakan A pangkat min 2 sebagai seper A pangkat 2 itu bukan ya Fauzan ya? Tidak ada A pangkat min 1 itu diartikan sebagai seper A, bukan. A pangkat min 2 itu diartikan sebagai A inverse yang dipangkatkan 2. A inverse itu adalah A pangkat min 1. Jadi A pangkat min 1 itu bukan seper A ya. Karena tidak ada artinya seper A itu. Seper A itu kan 1 dibagi matriks. Nah, nggak didefinisikan itu. 1 dibagi matriks itu tidak didefinisikan. Jadi menyebutnya A pangkat min 2 itu bukan seper A pangkat 2, bukan. Itu adalah inverse matriks A yang dipangkatkan 2. Ya. Nah, dengan sifat inverse itu sama saja dengan A pangkat 2 inverse. Jadi inverse dari A pangkat 2. Nah, ada sifat inverse bahwa A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N inverse. Ada sifat inverse di situ, di depan waktu minggu lalu ya. Nah, jadi karena di sini A pangkat 2-nya sudah ketemu, maka inverse-nya dari A pangkat 2 itu adalah A pangkat min 2. Nah, karena dia matriks diagonal, maka unsur-unsur inverse-nya itu hanya juga seper unsur-unsur diagonal dari matriks A pangkat N-nya ya. Jadi seper dari 36, seper 9, dan seper 25 ya. Jawabannya betul ya. Hanya menyatakannya saja bahwa A pangkat min 2 sebagai seper A pangkat 2 itu benar ya. Jadi inverse A yang dipangkatkan 2 atau inverse dari A pangkat 2. Nah, maka inverse-nya itu karena dia matriks diagonal, unsurnya adalah sepernya gitu. Nah, oke. Betul ya, Fauzan? Ya. Jadi tentu yang matriks 2x2 tadi juga lebih mudah ya sebenarnya. Ada yang mau coba nggak matriks 2x2 yang A? Saya Bu Septiani, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Pakai whiteboard aja ya, Bu. Boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. 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 Oke, baik. Disoalkan inverse-nya tertulisnya A sama dengan 1, 0, 0, 2. Nah, yang pertama kita akan mencari matriks A pangkat 2-nya. Nah, kalau misalnya ada pangkat, berarti kita tinggal mengalihkan angka-angka yang ada di matriks. Berarti 1 pangkat 2, 0, 0, 2 pangkat 2. Sehingga matriks A pangkat 2 yaitu 1, 0, 0, 4. Lalu yang kedua, kita cari A inverse pangkat 2. Tadi kan matriks A-nya sudah ini ya. Sama dengan tulis. Iya, Bu, bentar, Bu. Berarti A inverse pangkat 2 itu berarti
1 inverse A inverse pangkat langsung aja deh. Berarti di sini ya. Penghapusnya nggak bisa mati ya. Tulis dulu A pangkat min 2-nya itu sebagai A pangkat 2 inverse. Atau A inverse pangkat 2. Yang lebih mudah karena A pangkat 2-nya udah ketemu, lebih baik A pangkat 2 inverse. Itu dulu ditulis coba. Iya, Bu. Ini nggak bisa, oh udah. Berarti dia masih ke penghapus, Bu, ininya. Ke pen. Ada tulisan pen nggak? Ini. Udah. Dia nggak mau, dia masih di penghapus tuh. Bisa nggak? Aduh. Tapi itu bisa nulis. Enggak, ini pencet ini nih yang undo-nya. Wah. Udah dibaca aja deh. A pangkat min 2 berarti anggotanya apa? A pangkat min 2 berarti anggotanya itu ada 1 pangkat 2 diinverskan, terus 0 sama min 2 pangkat 2 diinverskan. Tadi 1 pangkat 2 diinverskan berarti kan 1 per 1 tetap 1, 0, pangkat 2 pangkat 2 diinverskan berarti kan 1 per pangkat 4. Berarti A pangkat 2 inverse itu nilainya 1, 0, 1 per 4. Ya, 1, 0, 1/4. Ya, jadi A pangkat 2 inverse ya. Iya, unsur-unsur diagonalnya diinverskan saja, berarti sepernya ya. Ya, lalu yang terakhir A pangkat K diinverskan, berarti 1 kita pangkatkan K diinverskan, 0, min 2 dipangkatkan K lalu diinverskan. Nilai 1 dipangkatkan K lalu diinverskan berarti kan tetap 1. 0, lalu 1 per min 2 pangkat K karena inverse. Gitu, Bu. Pangkat K atau pangkat min K ya tadi ya? Pangkat min K. Jadi hasilnya apa? A pangkat min K hasilnya apa jadi? Coba sebut saja hasilnya. A pangkat min K 2 pangkat K. Min 2 pangkat K. Enggak, unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari A pangkat min K itu tadi apa aja? 1, 0, 1 per min 2 pangkat K. 1 per min 2 pangkat K. Pangkat K ya? Iya, Bu. Oh ya, karena dia sepernya kan sepermin 2 ya, sepermin 2. Iya. Jadi A pangkat min K, A min 1 yang dipangkatkan K. Ya, oke. Betul tidak kelompok yang presentasi? Betul, Ibu. Oh ya, ya oke, baik. Oke, bisa ditarik. Jadi Septiani itu nanti coba lagi itu jambornya kenapa terhenti tadi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kalau begitu latihannya juga sudah ya. Nanti mungkin bisa dieksplor lagi untuk latihan-latihan soal yang lain ya. Jadi bisa lebih banyak begitu nanti untuk kelompok yang akan presentasi mengambil soalnya begitunya 5 gitu ya, jangan cuma 3 gitu ya. Jadi bisa dipilih lagi soal yang bervariasi lain gitu di soal-soal latihannya ya. Jadi pilih soal yang bervariasi, soal yang lain gitu ya. Jangan cuma 3 ya, ambillah 5 gitu. Jadi kalau ini kan bisa lebih banyak dicoba gitu kan untuk teman-teman gitu. Ya. Nah, oke, saya rasa untuk hari ini cukup ya karena saya juga ada keperluan mau ke kampus ini. Dan memang materinya juga sudah selesai dan latihan soalnya juga sudah diberikan tadi ya. Nah, untuk tambahan latihannya silakan dilatih sendiri ya mengerjakan latihan soal yang terdapat di 1617 tentang materinya tadi ya.
tentang SPL dan keterbalikan, kemudian matrik-matrik segitiga, diagonal, simetri beserta sifat-sifatnya, ya. Nah, kemudian nanti untuk kelompok yang presentasi, hal-hal yang perlu diperbaiki di PPT-nya tadi ya. Jadi ada teorema itu yang bisa ditambahkan untuk buktinya, dituliskan bukti, lalu produk itu adalah ditulis sebagai hasil kali matriks saja gitu. Diperbaiki dulu, kemudian nanti di-share, di-upload di itu ya, di Teams ya. Untuk PPT-nya ya, karena itu adalah produk dari kerja kelompok ya. Untuk yang kelompok 2, PPT-nya yang kemarin udah diupload belum? Yang kelompok 2 kemarin. Halo? Kelompok 2 kemarin yang presentasi minggu lalu? Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya, jadi yang sudah presentasi itu harus diupload ya, jadi PPT-nya. Itu karena penilaian produknya dilihat dari situ gitu kan. Kalau penilaian prosesnya kan dilihat pada waktu proses presentasi ini gitu ya. Nah, produknya dilihat dari PPT-nya. Jadi tolong PPT-nya diperbaiki dulu, yang presentasi diberikan waktu seminggu sebelum presentasi berikutnya itu sudah harus diupload gitu ya. Nah, jadi kelompok 3 juga demikian, nanti diperbaiki lagi PPT-nya mana yang masih salah, yang belum lengkap ditambahkan, kemudian diupload di Teams. Cukup satu kelompok itu satu orang saja yang upload gitu ya, sehingga filenya tidak terlalu banyak gitu ya. Nilai untuk produk itu kan sama, karena kan itu kerja kelompok ya, jadi satu kelompok itu nilainya sama. Oke, baik. Kalau begitu, saya cukupkan untuk hari ini, hadir 41 orang. Jadi nanti Adita absennya tetap seperti biasa, form 0506-nya itu diisi ya. Linknya juga link absen itu tolong diisi, karena link absennya itu sama ya, jadi dipergunakan terus, itu kan per semester ini gitu. Jadi dipakai lagi, diisi, kan disesuaikan nanti tanggalnya ya. Oke. Ya, baik. Jadi saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini, sudah selesai. Kita akan masuk minggu depan dengan bab baru tentang determinan untuk kelompok 4 yang bertugas ya. Tolong dipersiapkan dengan baik tentang determinan sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah diberikan di awal ya. Baik, selamat belajar ya. Jadi jangan lupa latihan soalnya dikerjakan loh. Walaupun tidak jadi PR, itu adalah tugas kalian belajar terstruktur di luar tatap muka ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Di atas Masih ilmu banyak yang sudah Ibu. diberikan. Banyak, Ibu.